Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita review terkait peran perawat dan tata laksana pasca bedah. Kita perlu pahami bahwasanya tadi sudah banyak dibahas oleh narasumber pertama terkait bagaimana tindakan-tindakan di ruangan bedah. Tadi juga dikaitkan dengan ruangan recovery room. Ya, tadi sudah dikenalkan nama saya Associate Profesor Dr. Mas Johansen Utajulu, PSKP MK PhD. Saya bertugas sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi. Jadi izin saya tidak menggurui Bapak Ibu teman-teman semua, bahwasanya kita akan review, kita akan diskusi, mungkin ada kasus-kasus yang bisa kita diskusikan untuk memperkaya pemahaman kita. Dan di sini juga terdiri dari praktisi ada, akademisi ada, ya, yang memang mungkin sehari-hari kerjaannya di ruang OK atau ruang bedah. Sehari-hari di ICU, sehari-hari di IGD, sehari-hari di ruang rawat inap, sehari-hari di OT ataupun di ruangan lainnya, di ICU, PICU, NICU, HCU dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk kasus-kasus eh, pasca bedah ini bisa juga langsung transfer dari ruang rawat inap ke ruang bedah, dari ruang bedah bisa langsung ke ICU kalau ada gawat, atau bisa juga pemulihan di recovery room. Ini tadi untuk CV saya sudah dibacakan. Selanjutnya kita paham bahwasanya peran perawat ini sangat krusial untuk mencegah komplikasi. Apa yang diharapkan? Perawatan yang optimal, aman, dan berkualitas. Perlu monitoring. Ya. Peran perawat ini untuk mendeteksi tanda awal komplikasi dan juga segera memberikan intervensi. Nah, pada saat pemberian intervensi itu, pastinya keselamatan pasien tadi sudah dibahas oleh narasumber pertama, bicara pasien safety, ya, bicara handover, bicara untuk surgical site, ya, sign in, sign out, dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab utama sebagai perawat, termasuk resiko dan juga edukasi. Nah, kita akan lihat bagaimana optimalisasi ini bisa dilakukan dengan baik. Kalau kita perhatikan, standar tipe rumah sakit untuk bedah itu ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Rumah sakit tipe A ini sebagai rujukan nasional atau tersier. Fasilitas kamar operasinya pasti sangat lengkap. Ya, kebetulan saya ada di Sumatera Utara, rujukan tipe A itu ada di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ya, punya lebih dari 8 kamar operasi, ada ICU bedanya, ada PICU, NICU dan lain-lain. Nah, untuk rumah sakit tipe B ini rumah sakit rujukan provinsi atau sekunder. Ini kamar operasinya bisa 4, 8, ya, ada ICU bedah sekundernya juga. Rumah sakit tipe C ini rujukan kabupaten atau kota. Kamar operasinya bisa 1 sampai 3 ruangan, ada bedah dasar. Dan rumah sakit tipe D ini pelayanan dasar, ini operasi besar dirujuk ke tipe C atau tipe B. Nah, regulasi ini di Indonesia yang banyak dirasakan oleh masyarakat itu, kalau kita pernah melakukan penelitian, kita riset bahwasanya kepuasan dari masyarakat itu karena harus di-refer antar rumah sakit itu menjadi masalah. Padahal rumahnya tinggal di dekat rumah sakit TPA. Sehingga banyak alokasi-alokasi supaya bisa langsung ke TPA atau tipe B masuk lewat IGD. Nah, ini jadi bukan rumor lagi, memang di BPJS juga diperbolehkan kalau pasien-pasien yang tidak di paskesnya bisa masuk langsung di IGD. Nah, nah untuk standar tenaga kesehatan tadi ternyata saya dengar-dengar tadi mengikuti berapa jumlah orangnya. Nah, kalau untuk di rumah sakit tipe D sendiri ini pelayanan dasar, dokter bedahnya satu sebagai operator penanggung jawab operasi, dokter asisten bedah 1 sampai 2 orang, dokter anestesi atau spesialis anestesi, ya. Maaf ini eh, kelebihan nolnya. Lalu perawat sirkular. Selanjutnya tipe C. Nah, ini perawat instrumen,
ya minimal 1 orang di rumah sakit tipe B, dokter asistennya 1 sampai 2 orang, di rumah sakit TPA, dokter bedah operator minimal 1 orang. Nah ini sebenarnya untuk di rumah sakit tipe A, B, C ini dia fluktuatif juga. Nah total kalau dalam pelaksanaan operasi itu bisa 6 sampai 7 tenaga. Tapi kembali lagi ini diatur secara internal di rumah sakit masing-masing. Nah, kita bicara tindakan bedah. Ini tindakan adalah prosedur invasif, ya, prosedur medis invasif yang melibatkan sayatan atau akses ke jaringan tubuh dengan alat khusus untuk memperbaiki, mengangkat, mendiagnosis, atau mengobati kerusakan, baik itu penyakit atau kelainan pada pasien pada bagian tubuh pasien. Secara sederhananya, operasi ini adalah intervensi yang dilakukan untuk mengangkat ya jaringan tubuh untuk memperbaiki ataupun mengambil sampel. Contohnya untuk patologi anatominya. Selanjutnya, alur standar pasien pasca bedah di rumah sakit. Yang pertama pasti masuk di ruang pemulihan atau recovery room atau bisa disebut dengan PACU, yaitu post anesthesia care unit. Nah, setelah selesai operasi, pasien dipindahkan ke ruang PACU. Yang kedua, transfer ke ruangan rawat bangsal bedah. Ya, kalau stabil bisa dipindahkan ke ruang rawat. Nah, untuk penjagaan komplikasi pasca bedahnya sangat penting dalam alur ini karena apa? Banyak komplikasi terjadi karena pasien terlalu lama berbaring. Makanya tadi narasumber pertama mengatakan update sekarang tidak harus lama-lama di tempat tidur. Tapi bisa saja tuh contoh pasien seksio begitu selesai di seksio udah bisa jalan di hari itu gitu. Lalu pemulihan fungsi organ. Kalau fungsi tubuh ini kembali normal, pasien mulai masuk pemulihan aktif. Dan sudah pasti ada persiapan pasien pulang untuk discharge planningnya. Dipastikan pasien bisa melanjutkan pemulihan dengan aman di rumah. Jadi kalau kita lihat pertama dilakukan tindakan operasi, masuk recovery room atau PACU, bisa ke bangsal, lalu dilakukan pencegahan komplikasi, pemulihan fungsi tubuh, edukasi dan pulang. Tapi beberapa kejadian dari ruang operasi langsung di refer ke ICU. Mungkin ada pasien shock, ya. Saya juga beberapa kali waktu di ICU di ruang OK ada pasien langsung shock, ya gagal napas, langsung dari ruang bedah ditransfer ke ICU. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, ini ada satu video, ya ini ada satu video untuk ruangan PACU. When your surgery is complete, you will be moved to the post-anesthesia care unit, also known as the PACU. This is where you will recover while being closely monitored as you wake up from general anesthesia. Your nurse will be by your side to monitor you closely and keep you as comfortable as possible. During this time, your surgeon may have gone to the waiting room to update your family. Although your surgeon has finished their part of the surgery, this phase of recovery is important and you may stay in this area for a little while before you are transferred to your inpatient hospital room. It can be between 1 and 4 hours after surgery, depending on how you're recovering and how quickly a room becomes available. Your family won't be able to see you until you are moved to your room. Be moved and you may stay in this area. Coba kita akan lanjut. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, dari video tadi kita bisa lihat bahwasanya pasien pasca bedah harus dipastikan secara intensif bisa stabil, ya.
pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis juga harus dilakukan secara komprehensif. Nah, ada komplikasi akibat tindakan bedah atau operasi. Yang pertama tadi sudah disinggung juga di narasumber pertama, yaitu infeksi luka operasi. Ya, kita bicara surgical site infections. Lalu ada perdarahan intraoperatif ataupun pasca operatifnya. Nyeri pasca operasi berkepanjangan nih, nyeri kronis. Karena kalau kita ketahui, kalau kita belajar SDKI, standar diagnosis keperawatan Indonesia, kita bicara nyeri akut dan nyeri kronis. Berdasarkan SDKI, nyeri akut itu di bawah 3 bulan, nyeri kronis itu di atas 3 bulan. Selanjutnya, trombosis vena dalam emboli paru. Gangguan penyembuhan luka, ya, ini bisa dehisensi, keloid, luka lambat sembuh, cedera organ atau jaringan sekitar, baik itu saraf, pembuluh darah, usus, dan lain-lain. Komplikasi anestesi, mual, reaksi alergi, gangguan napas atau jantung. Bapak Ibu teman-teman, ada satu kasus, ya kebetulan keluarga saya sendiri, pada saat di ruang operasi, ternyata anestesinya tidak berjalan dengan baik. Sehingga pada saat pasiennya mau seksio, di seksio kesakitan karena apa? Karena anestesinya tidak berhasil. Nah, kemungkinan anestesinya pemasukan jarum spinal itu tadi kemungkinan lewat atau tidak tepat posisi. Pasiennya bagaimana? Pasiennya meninggal. Koma selama 3 atau 4 hari, pasiennya meninggal. Ya, lalu apa yang terjadi? Penuntutan kepada rumah sakit. Akibat apa? Akibat pelaksanaan tindakan yang tidak sesuai. Nah, lalu gangguan fungsi organ pasca operasi, baik itu untuk organ paru, ginjal, ataupun tingkat kesadarannya. Nah, ini salah satu contoh untuk surgical site infections. Surgical site infections ini atau SSI ini adalah infeksi yang terjadi pada area tubuh, ya, di tempat dilakukan pembedahan. Beberapa kasus, ya, karena kita juga melakukan perawatan luka, bahwasanya luka-luka, salah satu contoh saya ambil pasien post appendiktomi, ya, pasien post appendiktomi di hari ketiga ternyata mengeluarkan pus, ya, pasiennya demam. Artinya apa? Ini adalah tanda-tanda infeksi. Kita bicara lagi untuk di PPI, pencegahan pengendalian infeksi. Nah, ini termasuk dalam kategori Healthcare Associated Infections, ya, atau HAIS, yang kalau dulu disebutnya infeksi nosokomial. Tapi kerennya sekarang, setelah PPI ini disebut dengan Healthcare Associated Infections. Nah, SSI ini dapat muncul pada kulit jaringan bawahnya, organ dalam, ataupun pada bahan implan seperti sendi buatan. Di minggu lalu ada pasien saya, pasien pos, ya, pengangkatan payudara, bahwasanya setelah beberapa hari pusnya sangat banyak sekali, ya, divideokan pasiennya di daerah, divideokan, aduh, sehingga kita suruh untuk kembali ke Medan untuk kontrol ulang kepada dokternya supaya diberikan antibiotik karena infeksi parah. Nah, ciri-ciri visualnya ini kemerahan pada luka, ada pembengkakan, ataupun keluar cairan atau nanah itu tadi. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu teman-teman, ada chronic post surgical CSPS, ya, yaitu kondisi nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan setelah prosedur bedah, tanpa penyebab lain seperti infeksi atau kekambuhan penyakit. Nah, ini menjadi komplikasi umum yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, terutama setelah operasi besar, ya, seperti mastektomi, torakotomi, ataupun amputasi. Nah, faktanya kita bisa pahami bahwasanya durasi diagnosisnya lebih atau sama dengan 3 bulan pasca operasi. Prevalensinya bagaimana? 10-50%, tergantung jenis operasinya. Lalu faktor risiko utamanya adalah nyeri akut berat,
Cedera saraf, jenis kelaminnya sering perempuan. Kenapa? Karena perempuan banyak yang seksio, ya. Lalu penyebab tersering operasi payudara, toraks, hernia ataupun amputasi tadi. Baik. Nah, berdasarkan gambar ini adalah CPSP risk factornya, chronic post surgical pain-nya, ya. Jadi bicara pasiennya, bicara anestesinya, bicara surgery-nya, atau bicara nyerinya. Oke, jadi ini sangat mempengaruhi komplikasi tadi pasien-pasien pasca bedah. Nah, selanjutnya ada lagi, tadi dibahas juga di materi pertama. Saya menarik tadi menyimaknya, ada pertanyaan, lalu dibahas sama narasumber pertama terkait DPT, deep-vein thrombosis. Deep-vein thrombosis ini, Bapak Ibu teman-teman, hati-hati bicara pembuluh darah dalam. Ya, pernah ada kasus, ya, pernah ada kasus pasien yang katanya kakinya pegel, dikusuk atau diurut, setelah diurut kakinya bengkak, hematom, menghitam. Ternyata pembuluh venanya sudah pecah. Ya, karena dipikir itu hanya bengkak-bengkak karena asam urat dan lain-lain, dibiarkan lama-kelamaan sudah nekrosis. Akhirnya apa? Akhirnya harus diamputasi. Nah, ini hati-hati nih yang sering-sering urut gitu ya. Terkait pembuluh pena. Oh, ini keras ini ototnya gitu. Ini uratnya ada segala macam. Padahal itu penanya pecah, sudah jadi masalah. Nah, ini DVT ini kondisi medis yang serius ketika gumpalan darah atau trombus terbentuk di pena dalam. Ya, biasanya pada tungkai atau paha. Nah, seringkali di pesawat, Bapak Ibu teman-teman, pesawat komersil yang rate-nya di bawah-bawah Garuda, yang tempat duduknya sempit-sempit, contoh ya Lion, Super Airjet gitu ya. Seringkali ada di Garuda juga ada brosurnya untuk mencegah DVT, deep vein thrombosis. Ya. Karena apa? Karena kalau terjadi gumpalan ini menghambat aliran darah dan menyebabkan komplikasi, ya, komplikasi berbahaya seperti emboli paru kalau dia berpindah ke paru-paru. Nah, jadi ini yang tolong dipahami oleh kita bersama. Faktanya adalah lokasi umum ini di vena tungkai bawah, paha atau panggul. Komplikasi utamanya ada emboli paru dan sindrom pasca trombosis. Prevalensinya sekitar 1 dari 1.000 orang per tahunnya. Kalau di Inggris, saya dapat datanya yang di Inggris. Nah, penyebab utamanya aliran darah melambat, kerusakan pena, atau peningkatan kecenderungan darah yang menggumpal. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman kita lihat ini gambar ini, ya. Ini vena nih jalan. Lalu ini ada partial occlusionnya. Terganggu karena apa? Karena ada trombus. Ya, ada trombus sehingga alirannya terganggu. Ada complete occlusion, ini masih partial occlusion. Yang ini complete occlusion, ya. Dia terhambat. Ini yang saya bilang tadi, kemungkinan pada pasien yang diamputasi tadi, yang nekrosis tadi area tungkai bawahnya, bahwasanya ini yang dipikir, oh ini salah urat, ada menonjol-menonjol, ditekan ini, ya, menekan area pena, penanya robek sehingga dia perdarahan. Ya, kalau kita lihat ini, pena ini, ya ini besar yang ini. Ini yang sering diurut, yang hati-hati ini bisa pecah. Ya, jadi banyak kasus-kasus. Kenapa kita sering kalau di pesawat itu duduk lalu kakinya kebas? Karena aliran darahnya tidak lancar. Sehingga untuk mencegah DPT di flyer, di brosur yang di pesawat-pesawat itu disuruh kita berdiri menggerakkan kaki, ya, supaya jangan ada sumbatan. Nah, ini adalah protokol
and change recovery after surgery. Tadi sudah dibahas juga bicara ERAS. Nah, pendekatan ERAS ini adalah standar perawatan pasca operasi yang pastinya sudah berbasis evidence based practice ya, yang bertujuan mempercepat pemulihan dan mengurangi komplikasi pasien bedah. Nah, kita lihat bahwasanya komponen utamanya itu mencakup yang pertama adalah mobilisasi dini. Mobilisasi dini ini untuk mencegah trombosis vena, ya, trombosis vena dalam dan mempercepat fungsi fisiologis tubuh. Ambulasi sedini mungkin serta penghentian cairan intravena sangat memungkinkan. Pengelolaan nyeri terjadwal termasuk analgetik seperti NSAID, ya, dan acetaminophen untuk kenyamanan pasien. Pemberian nutrisi oral secara dini setelah operasi, baik itu minum ataupun makan, untuk meningkatkan pemulihan usus dan energi. Nah, selanjutnya penghapusan kateter urin lebih cepat setelah indikasi selesai. Profilaksis tromboemboli dan anemia remediation sesuai dengan kondisi pasien. Dan edukasi pasien serta transisi terencana menuju keluar rumah sakit untuk pemulihan berkelanjutan. Ya, jadi di era ini yang pertama preoperatif, ya. Yang kedua intraoperatif dan yang terakhir postoperatif. Jadi tugas tim kesehatan ini tadi termasuk perawat tadi persiapan sebelum operasi, preoperatif. Nah, mungkin kita yang ada di Zoom dan YouTube ini yang memang sudah pernah operasi, baik itu general anestesi atau partial anestesi yang kita sebut dengan spinal anestesi, nah itu mengalami hal-hal ini semua. Tapi kalau yang belum pernah dioperasi, mungkin yang belum dianestesi, belum mengalaminya. Karena anestesi juga banyak anestesi lokal, ya, anestesi oral. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami bagaimana preoperatif, intraoperatif, postoperatif menggunakan protokol exchange recovery after surgery atau ERAS ini tadi. Nah, komponen ini juga diambil berdasarkan guideline untuk preoperative care. Ya. Jadi di pedoman ERAS ini diatur semua sebenarnya bagaimana kompleksitas di nurse station sebelum pasien ini dilakukan tindakan operasi. Berarti ada handover terlebih dahulu. Tadi sudah dibahas juga bicara handover. Nah, handover ini sangat penting dilakukan. Selanjutnya, kita lari ke contoh dokumentasi singkat pelaksanaan ERAS. Nah, ini saya ambil untuk di catatan perawatnya pada pasien operasi laparotomi. Tadi kasus-kasus laparotomi disinggung juga di diskusi di narasumber pertama. Yang pertama, pasien dilakukan verifikasi identitas ya dan prosedur operasi. Selanjutnya dilakukan monitoring intraoperatif meliputi EKG, elektrokardiogram, SpO2, saturasi oksigen, tekanan darahnya, blood pressure, atau kalau dia menggunakan monitor dicek di NIBP-nya, non-invasive blood pressure-nya, dan temperatur atau suhu tubuhnya. Selanjutnya adalah cairan intraoperatif, ya biasanya dikasih advis oleh dokter RL 800 ml dengan monitoring output urin. Selanjutnya operasi ini bisa berlangsung lebih kurang dari 90 menit tanpa komplikasi. Kalau contohnya pasien-pasien yang apendisitis dilakukan appendiktomi tapi sudah perforasi, appendisitis plus perforasi pasti dia akan lebih lama dibandingkan hanya untuk pelaksanaan appendiktomi non perforasi. Kalau appendiktomi plus perforasi ini sangat berbahaya. Nah, selanjutnya adalah antibiotik profilaksis cefazolin 1 gram ya per IV diberikan 30 menit sebelum insisi. Suhu tubuh dipertahankan dengan warming blanket ya. Warming blanket ini memang sangat membuat nyaman ya kalau pasien-pasien yang bedah. Selanjutnya pasien diberikan ondansetron 4 mg per IV untuk pencegahan mual muntah
pasien dipindahkan ke recovery room dalam kondisi stabil. Nah, selanjutnya Bapak Ibu teman-teman, bagaimana peran perawat dalam pencegahan komplikasi pasca bedah? Nah, perawat memantau tanda vital pasien secara rutin untuk mendeteksi komplikasi secara dini. Selanjutnya, melakukan evaluasi teratur terhadap luka bedah untuk mencegah infeksi terjadi. Nah, memberikan edukasi juga sangat penting kepada pasien tentang tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai. Mengkoordinasikan dengan tim medis untuk intervensi cepat jika terjadi komplikasi. Nah, komplikasi ini akan terjadi apabila tidak dilakukan perawatan dengan baik. Kita lanjut. Kalau pengelolaan pengobatan pasien sesuai dengan rencana perawatan ditetapkan, sudah pasti pasien masa rawat pasien itu akan semakin singkat. Kalau muncul komplikasi, masa rawat dari pasien itu pasti akan bertambah. Nah, selanjutnya optimalisasi perawatan bedah ya dan perawatan pasca bedah. Kita pastikan bahwasanya pasien sudah dalam kondisi stabil sebelum dan sesudah operasi. Seringkali dipastikan untuk tekanan darahnya. Apabila tekanan darah tidak stabil, pasti operasi akan dipending dan akan dilanjutkan setelah stabil dengan pemberian obat-obatan untuk menurunkan tekanan darahnya. Selanjutnya, melakukan asuhan keperawatan berorientasi pada kebutuhan individu pasien, menggunakan protokol perawatan yang terstandar untuk mencegah kesalahan terjadi. Salah satunya menggunakan protokol ERAS tadi, mengelola pengobatan pasien dengan tepat waktu dan dosis yang benar, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga selama proses perawatan. Dukungan keluarga ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Dengan adanya dukungan keluarga, stabilitas dari tekanan darah, rasa ansietas dari pasien yang akan dioperasi pasti akan semakin berkurang. Tidak bisa dipungkiri, keluarga pasien yang akan dioperasi juga pasti cemas. Ansietas meningkat. Ya, saya pernah juga beberapa kali operasi. Saya kalau tidak salah ada 2 kali. Yang pertama operasi untuk appendektomi, yang kedua adalah untuk operasi hidung. Ya, anestesinya apa? Untuk yang pertama saya pakai spinal, untuk yang kedua saya general. Nah, hal ini yang memang kalau saya sih, saya mikirnya ya sudahlah pasrah saja. Mudah-mudahan operasinya berhasil dengan baik. Saya serahkan semua, apapun itu ke tangan Tuhan, kan begitu ya. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, kita juga sebenarnya pahami risiko yang akan dialami apabila pasien akan operasi. Sehingga ada yang namanya informed consent sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Selanjutnya, alur perawat memastikan pasien stabil sebelum dan sesudah operasi di kamar bedah di rumah sakit. Yang pertama, tahap praoperasi. Ya, ini dilakukan preoperatif check. Selanjutnya, tahap transfer ke ruang operasi. Tahap transfer ke ruang operasi ini, jangan lupa Bapak Ibu teman-teman semua kondisi harus di handoverkan. Status tadi, baik itu rumah sakit yang masih menggunakan status secara manual, buku status maksudnya, ataupun sudah menggunakan SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Untuk yang sudah menggunakan SIMRS akan sangat mudah karena apa? Apa yang diinput di nurse station akan terbaca di ruang kamar bedah.
Lalu selanjutnya tahap intraoperatif. Ini proses selama operasi, ya. Yang selanjutnya adalah untuk tahap pasca operasi awal. Ya, ini lanjut di refer ke ruang recovery room. Lalu tahap pasca operasi di ruang rawat, lalu yang terakhir adalah evaluasi stabilitas pasien. Apakah pasien yang sudah di ruang rawat inap sudah dipastikan stabil dan tidak perlu di follow up secara intensif? Tetap harus di follow up. Beberapa kasus Bapak Ibu teman-teman, setelah dari ruang operasi aman sampai di ruangan ternyata pasiennya bisa shock. Ada kasus pasien saya shock. Lalu yang selanjutnya ada juga pernah kejadian saya baca di beberapa rumah sakit pasiennya meninggal di ruang rawat inap, ya. Jadi ternyata untuk menjaga stabilitas, ya, vital sign dari pasien ini harus di refer. Oke, di recovery room yang sudah dilakukan ABCDE sehingga bisa dilaksanakan dilanjutkan di ruang rawat inap atau perlu pemantauan ABCD, ya, untuk di ruang rawat inap. Baik, alur pengelolaan pengobatan pasien di kamar bedah, ya. Yang pertama adalah verifikasi resep dokter. Ya, pasti sudah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi. Lalu persiapan obat, ya, cuci tangan, cek tanggal kadaluarsa, dosisnya sudah sesuai atau belum, ya. Nah, tadi verifikasi resep dokter tadi harus dipastikan. Sehingga tadi ada disebut dengan teknik S-bar, ya, teknik S-bar. Banyak kejadian Bapak Ibu teman-teman, nama obat yang hampir sama, salah pemberian. Ya, botolnya hampir sama, ternyata obatnya beda. Sehingga dibutuhkan namanya komunikasi S-bar, situation, background, recommendation, situation, background, assessment, and recommendation. Nah, pelatihannya ada khusus untuk pelatihan S-bar. Lalu persiapan obat tadi sudah pasti diperhatikan dengan baik. Nah, untuk pemberian obat bisa diberikan sesuai rute per intravena, intramuskular, oral, ataupun lain-lain. Jangan sampai salah. Saya juga pernah mendapati ada salah pemberian obat yang harusnya intravenus dikasih intramuskular. Nah, ini yang harusnya dikasih oral di pulpis lalu dikasihkan per intravenus. Ada kejadian. Nah, ini disebut dengan malpraktik. Menjadi masalah. Pasiennya exit. Untung saja pasiennya tidak exit. Ya, kalau exit lain cerita lagi. Karena itu kalau tadi dokter Indra bilang celaka 12. Ya, bukan celaka 12, celaka 24 jadinya, ya. Lalu monitoring efek obat. Nah, monitoring tanda vital, respon nafasnya, reaksi alergi, ini juga sangat penting dilakukan. Nah, lalu dokumentasinya, apakah tujuannya tercapai, apakah luarannya jelas tercapai, apakah ada efek sampingnya. Nah, ini semua dilakukan pencatatan di CPPT-nya, ya. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kita lanjut Bapak Ibu teman-teman. Kita bicara monitoring dini pada pasien pasca bedah, ya. Kalau bicara monitoring pasien pasca bedah, nah di sini yang paling utama perawat ini memantau tanda-tanda infeksi. Adakah demam, adakah kemerahan, dan adakah nyeri yang berlebihan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan rutin terhadap fungsi organ vital seperti ginjal dan paru-paru. Nah, mengamati mobilitas pasien untuk mencegah trombosis dan pembekuan darah. Melakukan evaluasi terhadap adanya komplikasi bedah seperti kelebihan darah ataupun infeksi. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat monitoring seperti monitor tanda vital dan sensor pendataan. Nah,
Bagaimana monitoring dini pasca bedah ini? Vital sign tadi sudah pasti kita cek blood pressure-nya atau tekanan darahnya, nadinya, denyut jantungnya, ya, respiratory rate-nya, saturasi oksigennya. Kita cek juga tingkat kesadarannya, ya, bicara GCS, ya, Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale minimal nilainya adalah 3, maksimal 15, yang terbagi atas 3 indikator yaitu eye, verbal, dan motorik. Eye 4, verbal 5, motorik 6. Sehingga karena terdiri dari 3 indikator, sehingga nilai minimal adalah 3, nilai maksimal adalah 15. Selanjutnya respon verbal ataupun respon bicara. Untuk beberapa kasus, Bapak Ibu teman-teman, untuk kasus-kasus hipereklamsia, ada kasus pasien saya juga matanya tertutup tapi dia sadar. Dia nggak bisa buka mata, ya dipaksa juga nggak bisa buka mata. Kalau dia diem seperti orang koma, tapi dia sadar. Gitu. Nah, selanjutnya luka operasi atau drain. Ya, kita pastikan kebersihan luka, jumlah darah pada balutan. Nah, drain ini juga dicek jenis cairannya, apakah ada pus ataukah darah, ya. Lalu jumlah produksinya. Nah, ada kasus Bapak Ibu teman-teman, pasien kita juga pasien post kraniotomi, pengangkatan tengkorak kepala, ya, kraniotomi yang disimpan di dalam area abdomen. Targetnya selama 3 bulan, ternyata sebulan 2 minggu sudah dilakukan pemasangan kembali scalpnya, ya. Nah, ini juga sampai saat ini pasiennya normal, baik, dan bisa beraktivitas seperti semula. Lalu bicara rasa nyeri, sudah pasti nyeri ini kalau pasca operasi, pasca bedah, nyeri yang paling sering menjadi masalah. Ya, skala nyeri bisa diukur menggunakan skala analog, terus untuk dari face-nya dan lain-lain. Nah, reaksi nyeri ini bisa meringis, gelisah, respon pasien terhadap analgesik juga berbeda-beda. Ada yang mual juga, ya. Lalu efek anestesi ini mual muntah tadi, tanda henti napas ataupun tanda henti jantung. Tapi kalau saya pribadi untuk efek-efek anestesi ini masih mual dan muntah, untuk yang henti napas dan henti jantung. Tadi ada satu kasus yang memang kemungkinan kedalaman dari jarum spinalnya itu tadi tidak sesuai standar. Nah, kalau ada perubahan signifikan, segera kita laporkan ke dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawab pasien. Nah, seringkali Bapak Ibu teman-teman, apalagi kita tim perawat, kadang-kadang kita tidak langsung melapor ke DPJP. Ya. Nah, ini yang menjadi risiko kalau kita terlambat, kalau pasien kita terlambat diberikan advis lanjutan, akhirnya yang rugi pasiennya. Nah, peran perawat dalam menjaga keselamatan pasien bedah, yang pertama adalah perawat memastikan identifikasi pasien yang benar sebelum operasi. Sudah pasti perawat yang ditugaskan untuk perawat instrumen memastikan jumlah instrumennya berapa. Tadi dibahas di narasumber pertama, sering terjadi malpraktik, ya, instrumen ada yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Setelah dihitung jumlahnya contoh 50, ada sisa satu yang nggak nampak, 49. Nah, pernah kejadian begini, langsung dioperasi ulang, dibuka lagi, padahal sudah selesai hekting. Ya. Selanjutnya mengamati tanda-tanda alergi atau reaksi obat pasca bedah. Memberikan edukasi pada pasien tentang aktivitas yang dapat dilakukan, ya, pasca bedah. Nah, selanjutnya adalah mengelola pengobatan pasien dengan memperhatikan interaksi obat. Yang kelima, mengkoordinasikan dengan tim medis untuk pengelolaan risiko pasien. Oke, ini ada yang coret-coret.
teman panitia boleh dibantu dihapus yang coret-coret ini. Mungkin dia lelah akan kehidupan ini. Oke, saya coba hapus ya. Oke, sudah saya hapus. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan langsung ya, Bapak Ibu, ini masih coret-coret lagi ya. Tolong teman-teman panitia yang coret-coret siapa ya? Ini masih ada coret-coret. Oke, sudah saya hapus. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan bicara pencegahan infeksi pasca bedah. Ya. Yang pertama kita amati tanda infeksi tadi, ada demam, ada merah, ada pembengkakan, lalu pemberian antibiotik sesuai dengan resep dokter. Untuk apa? Untuk mencegah infeksi. Lalu perawat memastikan kebersihan luka dengan pembersihan yang tepat. Pak, bagaimana kalau di rumah sakit itu tidak ada perawat khusus untuk perawatan luka? Ya, nggak ada masalah. Perawat ruangan juga dapat difungsikan untuk untuk tindakan perawatan luka karena pada dasarnya untuk sistem muskuloskeletal, sistem integumen, untuk wound intervention kita sudah diajarin, terkhususnya perawat sudah diajarin dan bisa melakukan perawatan itu. Selanjutnya, mengedukasi pasien tentang tanda-tanda infeksi yang perlu diwaspadai dan rutin melakukan dressing luka dengan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi. Nah, yang saya tahu juga beberapa dokter-dokter juga merefer pasiennya kepada perawat-perawat yang praktek mandiri untuk perawat-perawat yang khusus buka praktek mandiri perawatan luka modern ya. Ini sangat baik sekali. Banyak juga kasus-kasus yang sudah kita tangani yang tadinya harusnya diamputasi, artis dari dokter diamputasi setelah dirawat bisa tidak diamputasi. Ya. Karena apa? Karena dijaga teknik aseptik lalu dilakukan untuk granulasi jaringan tadi. Oke. Ada istilah dupa sedap ya. Kalau dupa itu biasanya untuk berdoanya ini ya, orang-orang Tionghoa ya, atau orang-orang di Bali, Hindu, Buddha gitu ya. Tapi ini dupa sedap adalah singkatan ya. Apa singkatannya? Du itu dukungan atau kondisi pasien, Pa-nya adalah panjang atau ukuran luka, Se-nya adalah sekresi lukanya atau cairan, Da-nya adalah daerah sekitar luka, P-nya adalah perdarahan atau infeksi. Jadi kondisi luka baik itu yang normal, baik itu yang resiko infeksi atau yang infeksi harus dilakukan dupa sedap ya, pengkajian luka pasca bedah. Jadi tindakan yang digunakan dalam perawatan untuk mengkaji kondisi luka pada pasien pasca bedah. Apa yang dinilai? Didu, dukungan atau kondisi pasien, ini menilai kondisi umum pasien dan dukungan dalam perawatan luka. Panya atau panjang luka ini untuk mengukur ukuran atau panjang luka operasi. Nah, selanjutnya C ya. C itu adalah sekresi. Ini untuk melihat apakah ada cairan, apakah ada nanah, apakah ada darah atau tidak ada sekresi. Ya. Selanjutnya daerah sekitar luka ini menilai kemerahan, pembengkakan dan juga suhu di sekitar luka operasi. Nah, untuk yang P ini yang menarik juga, P ini adalah perdarahan ya, adalah perdarahan, menilai ada atau tidaknya perdarahan dari luka. Oke. Apakah dupa sedap ini hanya dilakukan untuk pasien pasca bedah? Sebenarnya dupa ini juga bisa dilakukan untuk pasien yang memang
tidak dilakukan di ruang bedah di rumah sakit, tapi di luar rumah sakit juga bisa kita lakukan. Nah, tadi kita bicara terkait nyeri, ya. Oke, sebentar. Nah, untuk pengelolaan nyeri pasca bedah, sudah pasti yang paling berdampak itu adalah analgesik, ya, untuk dari segi medis. Lalu perawat mengevaluasi tingkat nyeri pasien menggunakan skala nyeri yang standar, ya. Memberikan obat nyeri sesuai dengan rencana perawatan yang ditetapkan. Mengamati efek samping obat nyeri seperti mual dan muntah. Memberikan alternatif pengobatan nyeri non farmakologis seperti terapi panas dan mengedukasi pasien tentang cara mengelola nyeri di rumah. Selanjutnya, standar pengelolaan nyeri pasca bedah ini, yang pertama, kalau kita menilai nyeri, ya biasanya kita pakai analog scale, dia nyeri dari 0 sampai 10. Lalu tanda-tanda dan reaksi dari nyerinya. Lalu menentukan diagnosis keperawatan, nyeri akut atau resiko nyeri. Selanjutnya intervensi nyeri, yaitu manajemen nyeri farmakologis ataupun manajemen nyeri non farmakologis. Nah, bagaimana kira-kira kita untuk melakukan evaluasi nyeri ini? Yang dilakukan adalah memantau respon nyeri dan efektivitas intervensi. Nah, yang terakhir adalah edukasi dan dokumentasi, yaitu memberikan edukasi kepada pasien, mencatat hasil asuhan nyeri, dan melaporkan ke dokter jika nyeri tidak terkontrol agar dapat diberikan advis intervensi analgesik kepada pasiennya. Nah, ada obat-obat nyeri yang sering digunakan pada pasien pasca bedah di rumah sakit. Yang pertama ada analgesik ringan, ini digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang sebagai terapi dasar. Contohnya ada paracetamol, ada ibuprofen. Nah, paracetamol ini sering diberikan secara oral atau intravena dan relatif aman untuk banyak pasien, apalagi untuk anak-anak. Lalu NSAID, antiinflamasi non steroid. Ya. Obat ini tidak hanya menurunkan nyeri tetapi juga mengurangi peradangan pada pasien pada jaringan yang dioperasi. Contohnya apa? Kalau saya dulu paling sering itu dikasih ketorolak, ya. Ya, ada ketorolak, ada diklopenak, ada meloxicam. Nah, ketorolak ini yang paling sering dipakai di ruang bedah karena efek analgesiknya cukup kuat. Jadi kalau sakit masuk ketorolak, aduh enaklah tidur. Hampir-hampir hilang ketorolak, wah mulailah nyeri lagi, ya. Dan memang benar juga, dokter selalu sampaikan, jangan sampai kita ketergantungan oleh ketorolak. Tapi ada juga pasien-pasien yang lebay kadang-kadang, ya Bapak Ibu teman-teman semua, sudah disampaikan oleh dokter, tetap harus minta ketorolak lagi, minta ketorolak lagi. Ini tetap harus diperhatikan, jangan sampai salah memberikan advis kepada pasiennya. Selanjutnya, analgesik opioid, ya. Ini untuk nyeri sedang dan berat. Jika nyeri pasca operasi cukup berat, dokter akan menggunakan opioid. Ya, dokter akan menggunakan opioid yang bekerja secara langsung pada reseptor nyeri di otak. Ya, termasuk itu di sumsum tulang belakang. Contohnya apa yang sering diberikan? Yang sering diberikan itu adalah tramadol. Ya.
Naik lagi selain tramadol apa? Bisa diberikan morfin, ya, diberikan morfin, lalu diberikan lagi fentanyl. Nah, itu tadi untuk yang nyeri sedang atau berat. Bagaimana kalau analgesik tambahan sebagai terapi ajupan? Ya, kadang-kadang obat tambahan dipakai untuk memperkuat efek analgesik. Contohnya apa? Contohnya gabapentin. Ya, contoh apa lagi? Pregabalin. Nah, seringkali gabapentin ini diberikan untuk pasien-pasien DM. Ya, jadi kalau yang kebas-kebas ya sering dikasih gabapentin. Nah, ini obat-obat yang sering juga digunakan untuk nyeri saraf atau untuk menurunkan kebutuhan opioid. Ya, jadi mungkin banyak versi dokter yang memberikan analgesik ya macam-macam. Yang saya sampaikan ini adalah beberapa yang sering diberikan berdasarkan tingkat dari nyeri yang dialami oleh si pasien. Itu tadi untuk yang analgesik ringan, untuk yang NSAID-nya, antiinflamasi non steroidnya, analgesik opioidnya atau nyeri sedang berat, serta terapi ajupan untuk analgesik. Sangat banyak juga penelitian atau riset-riset terkait pemberian analgesik tambahan atau ajupan ini. Ya, seberapa besar efektivitasnya? Karena apa? Kadang-kadang banyak juga riset yang dilakukan bagaimana pemberian terapi non farmakologi. Kalau terapi non farmakologi, pasiennya dikasih terapi analgesik, ya artinya sebenarnya yang berjalan itu adalah terapi analgesiknya. Hanya saja kita itu butuh untuk pemahaman lebih lagi. Ya. Selanjutnya, alternatif pengobatan nyeri non farmakologis pada pasien pasca bedah. Ya seringkali eh, untuk terapi relaksasi. Ya. Sebenarnya terapi-terapi non farmakologis ini untuk mendistraksi saja. Artinya mendistraksi itu memindahkan atau membawa nyerinya itu ternyata bisa dialihkan, ya, pengalihan atau pendistraksian. Ada inhale, ada exhale, salah contohnya ya teknik relaksasi napas dalam, ya, guide imagery, ya kan, lalu inhale 4 detik, exhale 6 detik. Nah, ini membantu untuk merelaksasi. Lalu ada distraksi pengalihan perhatian, ini bisa mengajak pasien nonton, ya mendengarkan musik, lalu diskusi, ya cerita-cerita. Ini yang sering kali kita edukasi ke keluarga untuk membantu pasien itu bisa mendistraksi nyerinya. Ya, selanjutnya adalah terapi hangat atau dingin. Ini dengan menempelkan kompres hangat atau dingin sesuai indikasi dokter pada area di sekitar luka. Nah, contoh teknik relaksasi tadi ini untuk mengajarkan pasien menarik napas secara perlahan dan menghembuskan juga secara perlahan. Nah, tadi terapi musik mungkin bisa diberikan musik-musik Mozart ya selama kurang lebih 20 menit untuk mengurangi nyeri. Tapi ada juga Bapak Ibu teman-teman yang menarik pasien pasca bedah kita akan kasih terapi musik yang apa ya, kalau nggak salah kemarin itu yang Kenny G, ya instrumental. Ternyata pasiennya akan tenang kalau dia mendengarkan musik rock. Ya, benar. Mendengarkan musik rock. Sehingga mau nggak mau kita kasih musik rock, tapi pakai headset atau headphone. Ya. Nah, posisi yang nyaman juga ini atau positioning ini membantu pasien mencari posisi tubuh yang lebih nyaman dengan bantal penopang. Kalau dia biasa tidur mereng ke kiri, kalau dia contoh appendiktomi ya sebelah kanan, oke aman nggak ada masalah. Ya, contoh yang seksio. Tapi seksio juga salah satunya contoh istri saya sendiri, saya nggak tahu dulu ada malpraktik atau bagaimana bahwasanya hmm,
operasi appendektomi harusnya dia horizontal, tapi di operasi vertikal. Sehingga pada saat akan seksio, sudah pasti akan mengikuti vertikal, sehingga proses penyembuhannya akan lebih lama. Sayang lebih repot. Ya, karena apa? Kalau dia horizontal, kalau area abdomen itu melipat, itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau dia membungkuk, sehingga yang vertikal tadi tertarik keluar. Nah, ini yang menjadi masalah, Bapak Ibu teman-teman. Mudah-mudahan untuk operasi vertikal ini sangat menyulitkan pasien kita. Lalu teknik guide imagery atau imajinasi terpadu. Nah, ini meminta pasien membayangkan tempat-tempat yang menyenangkan, ya, seperti pantai, pegunungan. Sering juga kalau dia pasien-pasiennya yang masih lajang, kalau saya bilang, bayangkan udah punya pacar belum gitu. Bayangkan aja pacarnya yang ganteng, yang cantik. Lalu pengen mau jalan-jalan di mana? Bayangkan, contoh mau ke Danau Toba atau ke Raja Ampat, gitu kan. Atau kalau memang dia suka makan, bayangkan makanan yang enak-enak, nanti keluar dari rumah sakit bisa dimakan lagi gitu. Nah, itu adalah teknik guide imagery. Nah, selanjutnya Bapak Ibu teman-teman, bagaimana pengelolaan mobilitas pasca bedah, ya? Mobilitas pasca bedah. Nah, yang pertama, perawat mendorong pasien untuk berjalan ya sesuai dengan rekomendasi dokter. Selanjutnya adalah memberikan peralatan bantuan seperti walker atau kursi roda jika diperlukan. Yang ketiga, mengamati tanda-tanda trombosis seperti nyeri kaki ataupun pembengkakan. Selanjutnya, mengedukasi pasien tentang pentingnya mobilitas untuk mencegah komplikasi. Nah, yang terakhir adalah mengkoordinasikan dengan fisioterapis untuk program rehabilitasi pasien. Tadi kita sudah bicara bagaimana komplikasi, bagaimana menjaga supaya perawatan bisa dengan baik untuk pasien pasca bedah, bagaimana proses yang terjadi di ruang bedah, bagaimana proses yang terjadi di ruang recovery room. Nah, ini ada juga untuk pengelolaan nutrisi pasien pasca bedah. Kita harus amati tanda-tanda malnutrisi, seperti penurunan berat badan yang signifikan. Ada teman saya dosen, dia baru operasi, saya dapat info, dia telepon, Pak, badan saya sudah kurus sekali, gitu. Ya, kemungkinan operasinya adalah fatty liver karena agak kurang terbuka juga pasiennya, teman saya ini. Dan saya sudah bilang oke, tidak usah masuk kantor, stop semua pekerjaan, fokuslah untuk meningkatkan nutrisi tubuhnya sendiri, gitu. Nah, lalu perawat mengevaluasi kebutuhan nutrisi pasien berdasarkan kondisi kesehatannya. Mengedukasi pasien tentang pentingnya nutrisi untuk pemulihan yang optimal. Karena kadang-kadang pasien-pasien ini juga mengatakan mual, tidak selera makan, gitu kan. Nah, selanjutnya memberikan makanan yang sesuai dengan diet pasca bedah yang ditetapkan. Mengkoordinasikan dengan dietitian untuk rencana makanan pasien. Sudah pasti dietnya diatur oleh ahli gizi. Jangankan di rumah sakit, sekarang MBG juga semua standarnya harus ada ahli gizi. Sekarang sebutannya bukan ahli gizi, memang namanya adalah pengawas gizi. Ya, yang memastikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si pasien. Kadang-kadang juga ada di satu rumah sakit dokter yang menyarankan, ada beberapa rumah sakit memang dokter menyarankan untuk konsumsi ya plus apa itu? Yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka, ekstrak gabus gitu ya. Ekstrak gabus, madu, santan dan lain-lain. Ini yang memang perlu dipahami lebih lanjut karena apa? Karena protein dari gabus ini membantu mempercepat untuk penyembuhan luka. Sekarang bukan langsung ikan gabusnya kita rebus, enggak. Sekarang sudah banyak yang kapsul, ekstrak gabus yang berbentuk kapsul, ya.
dengan harga yang fluktuatif bermacam-macam menurut mereknya masing-masing. Ini salah satu apa ya, rujukan tabel diet pasien pasca bedah di rumah sakit. Yang tahap pertama adalah diet cair jenih. Ini menguji toleransi lambung setelah anestesi dan mencegah mual, yaitu bisa air putih, air gula, teh hangat, kaldu bening. Tahap 2 ada lagi diet cair penuh. Ini menambah energi dan protein ringan tanpa membebani pencernaan. Contohnya susu, bubur susu, ya, yogurt, jus buah tanpa ampas, sup krim, ini termasuk di tahap 2. Tahap 3 itu diet lunak. Ini memulai makanan padat yang mudah dicerna. Bubur nasi, nasi tim, telur rebus, tahu, tempe, ikan kukus, dan sayur-sayuran yang lembut. Tahap keempat, diet biasa atau tinggi protein. Ini mendukung penyembuhan luka dan pemenuhan atau pemulihan energi di dalam tubuh. Apa contoh makanannya? Bisa nasi, bisa ayam, ikan, telur, ya, telurnya telur rebus, tahu, telur, bisa telur rebus juga, sayur hijau ataupun buah-buahan, bisa pepaya, bisa pisang, dan susu juga bisa diberikan. Nah, perlu dicatat, perlu dipahami bahwasanya harus dipantau toleransi makanan, ya, apakah ada mual, muntah, ataupun kembung. Nah, diet biasanya meningkat jika peristaltik usus sudah normal, ya, ditandai dengan bunyi usus atau pasien sudah bisa pelatus atau kentut, ya. Nah, lalu pasien pasca bedah biasanya dianjurkan diet tinggi protein. Untuk apa ini saya sampaikan tadi? Diet penyembuhan luka, karena sudah banyak juga kapsul-kapsul yang isinya protein. Nah, bagaimana pengelolaan emosi pasien pasca bedah? Nah, seringkali apalagi pasien-pasien yang dibedah ini emosinya meningkat, ngamuk-ngamuk lah, cakap kotor lah, keluar kebun binatang lah, dan lain-lain. Ya, macam-macam responnya. Apalagi memang pasiennya punya riwayat cakap kotor dan mengeluarkan kata kebun binatang. Ya, semakin menjadi-jadilah itu. Kalau nyerinya tidak terkontrol tadi. Nah, kita perlu dengarkan keluhan pasien dan kasih dukungan. Kita edukasi tentang proses pemulihan pasca bedah, tanda-tanda depresi atau kecemasan pasca bedah. Lalu kita koordinasikan bisa dengan psikolog di rumah sakit, ya, jika diperlukan untuk dukungan emosional. Ya, kadang-kadang kasus Bapak Ibu teman-teman, posyeksio, ibunya anaknya meninggal, dia tidak bisa menerima, depresi, ya, depresi. Lalu ada juga yang tidak menerima karena dia tidak sadar waktu dioperasi, setelah sadar dilihat kakinya amputasi, tangannya amputasi, gitu. Ada juga yang gitu sadar dilihat wajahnya sudah berubah bentuk, ya. Ini macam-macam. Ada yang sudah sadar ternyata rahimnya sudah diangkat. Ada yang sudah sadar ternyata ya macam-macam lah respon-respon yang terjadi untuk pasien-pasien yang memang pasca bedah. Sehingga tadi dikatakan emosinya pasti meningkat, ya. Selanjutnya pengelolaan keamanan pasien di rumah. Tadi kalau sudah aman semua di rumah sakit, aman di ruangan, aman untuk dipulangkan, bagaimana untuk di rumah? Ya. Lalu perawat perlu memberikan edukasi tentang tanda komplikasi. Nah, untuk di discharge planning itu tadi harus disampaikan kalau ada keluhan-keluhan jangan ditunggu, segera konsul. Walaupun jadwal konsulnya itu seminggu lagi gitu. Ya, dengan mengamati tanda infeksi, ya, atau komplikasi sebelum pasien pulang, ya. Koordinasi dengan perawat, ya. Kalau perlu ada perawat di rumah bisa. Kita sekarang juga lagi meningkatkan untuk perawat-perawat bidan
ya yang harus ada pelatihan home care. Ya, nanti kalau butuh-butuh pelatihan home care boleh disampaikan ke panitia untuk diadakan gitu. Ya. Lalu memberikan informasi tentang dukungan medis yang tersedia di rumah. Yang selanjutnya memberikan instruksi tentang pengobatan pasien di rumah. Nah, ini siklus ini yang tidak boleh dilewatkan kalau pasien akan dipulangkan. Supaya apa? Saat pasiennya di rumah sudah pasti bermacam-macam pasien ini, ada yang terlalu steril menjaga lukanya, ada yang tidak peduli sama sekali, ada yang memang gitu keluar langsung kerjanya juga di tempat-tempat yang tidak steril, ya. Ini akan menjadi masalah. Ada pasien yang pemulung, begitu keluar operasi, dianya di tempat-tempat kumuh mengambil barang-barang rongsokan, akhirnya apa? Lukanya penuh dengan pus. Setelah datang ke rumah sakit, ya akhirnya pasiennya harus dirawat ulang lagi. Nah, bagaimana pengelolaan komunikasi dengan tim medis? Nah, berkoordinasi antara tim kesehatan, baik perawat dengan dokter, ya, dengan apoteker, untuk apa? Untuk membahas kasus pasien. Memberikan laporan terperinci tentang kondisi pasien kepada tim medis, mengamati tanda perubahan kondisi pasien dan melaporkan dengan segera, mengkoordinasikan dengan apoteker atau pengelolaan obat pasien, memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang kondisi dan perawatannya. Ini sangat penting sekali, termasuk di sini yaitu komunikasi SBAR tadi. Situation, Background, Assessment, and Recommendation itu tadi. Selanjutnya pengelolaan dokumentasi pasien. Perawat mencatat nih, ya. Pertama memberikan laporan yang terperinci di CPPT. Selanjutnya adalah perawat mencatat semua intervensi dan perawatan yang diberikan, mengamati tanda perubahan kondisi, dan mencatatnya dengan tepat, koordinasikan dengan tim medis untuk pembahasan kasus pasien, serta memberikan informasi pada pasien dan juga keluarga tentang dokumentasi yang dilakukan. Bagaimana pengelolaan risiko pasien? Perawat harus mengevaluasi risiko pasien sebelum dan sesudah operasi tadi. Memberikan edukasi tentang cara mengurangi risiko komplikasi, mengamati tanda risiko seperti trombosis atau infeksi, mengkoordinasikan dengan tim medis untuk pengelolaan risiko, memberikan informasi kepada keluarga tentang pasien, ya, dan juga pengelolaan risikonya. Bagaimana pengelolaan kualitas perawatannya? Yang pertama, perawat mengikuti protokol perawatan yang terstandar untuk meminimalisir atau mencegah kesalahan. Memberikan perawatan yang berorientasi pada kebutuhan individu pasien, mengamati tanda perbaikan atau penurunan kondisi pasien, mengkoordinasikan dengan tim medis untuk pengelolaan kualitas perawatan, dan memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tadi tentang kualitas perawatan. Nah, untuk pendidikan pasien, diedukasi ya tentang proses pemulihan pasca bedah, memberikan informasi tentang tanda komplikasi yang perlu diwaspadai, mengamati tanda pemahaman pasien tentang perawatan, koordinasi dengan tim medis untuk edukasi pasien, serta memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang perawatan. Banyak juga kadang pasien bapak dan ibu tidak mau dijelaskan oleh perawat, maunya dia dijelaskan oleh dokter. Ya, kita tidak boleh paksakan, itu yang namanya adanya kolaborasi. Nah, saya coba tampilkan ada contoh asuhan keperawatan pasien pasca bedah di ruang bedah sesuai dengan SDKI, SLKI, SIKI, dan SPO untuk 4S. Nah, data subjektifnya hasil pengkajian, ada pasien mengatakan nyeri luka operasi dan sulit bergerak. DO-nya, loka operasi tertutup balutan, skala nyeri 6 dari 10, tekanan darah 130/80 mm dari hidung, nadinya 92 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, pasien tampak meringis dan menahan di area luka. Diagnosis keperawatannya muncul nyeri akut, masalah keperawatannya, resiko infeksi, gangguan mobilitas fisik, resiko perdarahan. Nah, untuk nyeri akutnya berhubungan dengan trauma jaringan pembedahan, dibuktikan dengan tanda gejala yang ada,
Resiko infeksi berhubungan dengan luka operasi dibuktikan dengan tanda gejala yang sudah ada. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dan kelemahan pasca operasi dibuktikan dengan tanda gejala yang sudah ada. Dan risiko perdarahan berhubungan dengan prosedur pembedahan dibuktikan dengan tanda gejala yang sudah ada. Nah, luarannya adalah untuk nyeri akut sesuai dengan SLKI, target hasilnya tingkat nyerinya menurun, pasien tampak lebih rileks dan mampu mengontrol nyeri. Untuk risiko infeksi, targetnya luka operasi bersih, tidak ada kemerahan atau pembengkakan, suhu tubuh dalam batas normal. Untuk gangguan mobilitas fisik, targetnya pasien mampu melakukan mobilisasi bertahap. Kekuatan otot meningkat, pasien mampu duduk atau berjalan dengan balutan. Dan yang terakhir, resiko perdarahan, targetnya tidak ada perdarahan aktif. Balutan luka tetap bersih dan kering, dan tanda-tanda vital yang stabil. Nah, untuk intervensi keperawatan berdasarkan SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, ada manajemen nyeri. Apa yang dilakukan? Mengkaji lokasi dan intensitas nyeri secara berkala. Karena tadi ada nyeri. Mengajarkan teknik napas dalam dan relaksasi untuk manajemen non-farmakologi. Memberikan posisi nyaman. Kolaborasi pembelian analgesik sesuai dengan program dokter. Lalu pencegahan infeksi, memantau kondisi luka operasi. Ya. Selanjutnya adalah melakukan perawatan luka dengan teknik aseptik. Yang ketiga adalah mengganti balutan luka. Memantau tanda infeksi, kemerahan, nyeri, ya, atau keluhan cairan, ya. Nah, itu untuk pencegahan infeksi. Yang selanjutnya adalah mobilisasi dini. Tindakan yang dilakukan membantu pasien duduk di tepi tempat tidur, melatih pasien berdiri secara bertahap, mendorong pasien berjalan sesuai toleransi, dan mobilisasi ini juga penting untuk mencegah komplikasi tadi seperti yang kita sebut dengan deep vein thrombosis. Nah, pemantauan perdarahan, tindakan ini untuk memantau jumlah darah pada balutan, memonitor tekanan darah dan nadi, melaporkan jika terjadi perdarahan. Ini intervensi keperawatan yang bisa diberikan untuk pasien dengan kasus diagnosa yang 4 ini tadi. Nah, implementasi yang bisa diberikan ya sesuai dengan SPO ini yaitu memonitor tekanan darah, nadi, RR-nya, dan temperatur. Dilakukan setiap 15 sampai 30 menit pada fase awal. SPO perawatan luka operasi, cuci tangan sesuai prosedur, gunakan sarung tangan steril, bersihkan luka dengan larutan antiseptik, pasang balutan steril, SPO mobilisasi pasien pasca operasi. Mobilisasi dimulai setelah kondisi stabil, dimulai dari latihan gerak di tempat tidur, dan dilanjutkan duduk serta berjalan. Evaluasi yang bisa dilakukan berdasarkan SLKI, ya, apakah nyeri pasiennya berkurang? Ya, sudah pasti evaluasinya menggunakan SOAP atau SOAP, Subjective Objective Assessment and Planning. Ya, luka operasi bersih tanpa tanda infeksi, tidak ada perdarahan, pasien mampu melakukan mobilisasi bertahap, dan tanda vital stabil. Conclusionnya, perawat memainkan peran penting ya dalam mencegah komplikasi pasca bedah dengan memberikan perawatan yang optimal, yang aman, dan berkualitas. Melalui monitoring secara dini, perawat dapat mendeteksi tanda-tanda awal komplikasi dan segera memberikan intervensi untuk keselamatan pasien, di mana keselamatan pasien pasca bedah juga menjadi tanggung jawab utama perawat, termasuk pengelolaan resiko dan edukasi pasien. Ya, dengan peran yang strategis, perawat dapat mengoptimalkan perawatan pasca, ya, pasca bedah, dan
menjaga keselamatan pasien. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, apabila ada kasus-kasus, tolong bisa kita tangani dengan baik karena saya yakin dan percaya kita semua dulunya sudah disumpah dan sumpah itu menjadi sangat penting untuk memastikan perawatan yang kita berikan, baik itu kita dari profesi apapun, tenaga kesehatan profesi apapun menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kadang-kadang Bapak Ibu teman-teman, saya titip pesan bahwasanya kadang-kadang ada ego sektoral yang terjadi. Nah, mudah-mudahan ego sektoral ini bisa kita tekan semua supaya pasien yang kita tangani bisa ditangani dengan baik dan terapi yang diberikan sesuai dengan advis dokter, evaluasi sesuai dilakukan apabila dibutuhkan untuk ya atau pengaturan ulang terapi yang diberikan untuk pasien berdasarkan apa? Hasil pengkajian. Itu selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan diagnostik. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan kepada kita semua. Saya mohon maaf. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Saya kembalikan kepada MC kita yang setar membahana, Abang Da Kuan Lim. Silakan Bang Da. Baik, terima kasih Pak Johansen selaku narasumber kita yang luar biasa hari ini, luar biasa hebat. Baik, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, narasumber kita sudah memaparkan setiap materinya. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung untuk mengaktifkan raise hand-nya Bapak Ibu ya. Nanti kita bantu spotlight juga dengan narasumber kita. Baik, kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak ya. Di sini kita ada pertanyaan, beberapa pertanyaan di kolom chat. Izin saya baca ya Pak ya. Siap Bang, silakan Bang. Ada pertanyaan dari Siska Deviar. Mohon maaf mengenai DVT, deep vein thromboly. Bagaimana mekanisme DVT ini bisa terjadi? Bagaimana agar DVT ini tidak terjadi atau bagaimana cara mencegahnya? Mengingat efeknya cukup mengerikan. Itu Pak, pertanyaan dari peserta kita. Iya, oke. Ini pertanyaan sangat baik sekali ya. Karena saya juga beberapa kali selalu menekankan terkait DVT ini jarang orang yang tahu ya. Padahal ini bisa terjadi di